Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Febianti dari Prodi Pendidikan Sejarah, dosen pengampu Bapak Aan Suryadi. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Sejarah Singkat Kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, saya akan memulainya. Hari Kemerdekaan Indonesia itu dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Nah, tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakan teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno tahun 1945. Nah, namun perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Kenapa bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda, Jepang, dan selama bertahun-tahun. Melihat banyaknya orang yang menderita, Soekarno yang lainnya tergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Dan pada akhirnya perjuangan mereka pun tidak sia-sia dan mereka pun menuai hasil. Nah, di sini ada banyak peristiwa penting yang terjadi pada menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut adalah urutan kejadian-kejadian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia. Namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Nah, sementara di Nagasaki bom terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, jadi pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang kedua itu ada peristiwa Rengas Dengklok. Nah, di mana pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Namun menurut golongan tua tersebut, Indonesia harus memiliki strategi yang lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu perumusan teks proklamasi. Nah, setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Nah, rumah beliau itu dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Nah, rapat tersebut itu bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua sampai dengan golongan muda. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Malik. Nah, yang keempat itu ada detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Nah, naskah asli proklamasi itu yang ditempatkan di Monumen Nasional. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Nah, proklamasi itu ditulis di ruang makan di Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1. Nah, para penyusun teks proklamasi tersebut itu adalah Ir Soekarno,
Dr. Andes Muhammad Hatta, R. Ahmad Soebarjo. Nah, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Nah, dengan demikian itu terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, presiden dan wakil presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, yang kelima itu setiap tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah, mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi intinya kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui secara jelas dan rinci serta kemauan untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan tentunya akan semakin menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada diri kita. Nah, dengan kita mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, akan semangat untuk terus menjaga keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI yang kita cintai ini makin berkobar. Sekian penjelasan saya tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Febianti dari Prodi Pendidikan Sejarah, dosen pengampu Bapak Aan Suryadi. Di sini saya akan memaparkan materi saya yang berjudul Sejarah Singkat Kemerdekaan Republik Indonesia. Baiklah, saya akan memulainya. Hari Kemerdekaan Indonesia itu dirayakan setiap tanggal 17 Agustus. Nah, tanggal tersebut bertepatan dengan momen dibacakan teks proklamasi Indonesia oleh Soekarno tahun 1945. Nah, namun perjuangan bangsa Indonesia untuk bisa merdeka dan membacakan teks proklamasi tersebut tidaklah mudah. Kenapa? Bangsa Indonesia harus mengalami penjajahan dari negara-negara seperti Belanda, Jepang, dan selama bertahun-tahun. Melihat banyaknya orang yang menderita, Soekarno yang lainnya tergerak untuk maju dan melakukan perlawanan demi mengusir para penjajah. Dan pada akhirnya perjuangan mereka pun tidak sia-sia. Dan mereka pun menuai hasil. Nah, di sini ada banyak peristiwa penting yang terjadi pada menjelang proklamasi bangsa Indonesia. Berikut adalah urutan kejadian-kejadian sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Jepang menyerah kepada sekutu. Nah, Jepang saat itu memang sedang menjajah Indonesia. Namun mereka juga mengalami serangan dari sekutu saat Perang Pasifik. Nah, pada tanggal 6 Agustus 1945 terjadi pengeboman Hiroshima oleh sekutu. Nah, sementara di Nagasaki bom terjadi pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, jadi pihak Jepang menjanjikan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 24 Agustus 1945. Yang kedua itu ada peristiwa Rengas Dengklok.
Nah, di mana pada tanggal 14 Agustus 1945, golongan pemuda yang terdiri dari Sultan Syahrir, Chairul Saleh, Wikana, dan Darwis mendesak golongan tua untuk segera melangsungkan kemerdekaan Indonesia. Namun menurut golongan tua tersebut, Indonesia harus memiliki strategi yang lebih matang untuk melangsungkan kemerdekaan. Lalu terjadilah kesepakatan antara golongan tua yang diwakili oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu perumusan teks proklamasi. Nah, setelah melakukan kesepakatan antara golongan muda dan tua, diadakanlah pertemuan PPKI di rumah Laksamana Maeda, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Jepang. Nah, rumah beliau itu dianggap menjadi tempat paling aman untuk melakukan perumusan teks proklamasi. Nah, rapat tersebut itu bertujuan untuk merumuskan teks proklamasi yang dihadiri oleh pihak dari golongan tua sampai dengan golongan muda. Nah, pada tanggal 16 Agustus 1945, teks proklamasi itu sendiri diketik oleh Sayuti Malik. Nah, yang keempat itu ada detik-detik pembacaan naskah proklamasi. Nah, naskah asli proklamasi itu yang ditempatkan di Monumen Nasional. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia itu berlangsung pada pukul 2 sampai 4 dini hari. Nah, proklamasi itu ditulis di ruang makan di Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Iman Bonjol nomor 1. Nah, para penyusun teks proklamasi tersebut itu adalah Ir Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Nah, konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Nah, dengan demikian itu terbentuklah pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia yang berbentuk Republik NKRI dengan kedaulatan di tangan rakyat yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, Presiden dan Wakil Presiden akan dibantu oleh sebuah komite nasional. Nah, yang kelima itu setiap tanggal 17 Agustus 1945 itu Indonesia merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan ini dengan meriah, mulai dari lomba panjat pinang, lomba makan kerupuk sampai upacara militer di Istana Merdeka. Seluruh bagian dari masyarakat ikut berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Nah, kira-kira seperti itulah. Nah, jadi intinya kita sebagai bangsa Indonesia harus mengetahui secara jelas dan rinci serta kemauan untuk mempelajari sejarah kemerdekaan Indonesia dan perjalanan panjang yang harus ditempuh oleh bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Tentunya akan semakin menumbuhkan rasa kecintaan dan nasionalisme pada diri kita. Nah, dengan kita mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh para pejuang kemerdekaan, akan semangat untuk terus menjaga keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI yang kita cintai ini makin berkobar. Sekian penjelasan saya tentang sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan ini bisa membantu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.